Halo, selamat datang kembali di seri membangun sistem akademik dengan Spring Boot. Di video sebelumnya kita udah setup project Spring Boot-nya. Kita pakai database PostgreSQL dan juga kita sudah install tools-tools pendukungnya seperti Insomnia, Git, IntelliJ IDEA, dan sebagainya. Nah, di part kedua ini kita akan mulai bikin project ini jadi lebih rapi dan siap untuk dikembangkan. Yuk, langsung aja. Di video sebelumnya kita sudah membuat sampel controller dengan nama hello controller. Di sini hanya ada satu endpoint ya dengan metode get. Kita kasih anotasi add get mapping slice hello. Langkah selanjutnya kita akan menginisialisasi Git dan juga remote GitHub-nya. Ini penting banget supaya kerja kita bisa di-track dan kalau butuh kolaborasi juga lebih gampang. Caranya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Kita tinggal buka terminal atau command prompt atau PowerShell ya. Kemudian kita git init. Setelah git init, kita cek perubahan apa saja yang terjadi di project kita dengan cara git status. Setelah itu, karena di sini kita baru saja melakukan inisialisasi project, kita akan menambahkan semua file ke dalam git dengan cara git add spasi titik. Setelah itu kita bisa lakukan commit ya. Git spasi commit spasi min m. Message-nya kita akan isi dengan initialize commit. Kemudian kita enter. Jika ini adalah pertama kali teman-teman menggunakan Git, kalian harus atur dulu untuk git config global user.email dan juga user.name. Di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Git config dash global user.email. Ini kita isi dengan email kita, email dari GitHub ya. Sorry, ini seharusnya tidak pakai spasi ya, / git config dash global. Next, git config dash global user.name. Nah, ini nama dari GitHub ini adalah nama dari akun GitHub kita. Oke, sekarang kita coba commit lagi. Kita jalankan git commit -m initialize commit. Oke, sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat repositori ya di GitHub kita. Selanjutnya kita membuat repositori di akun GitHub kita. Caranya teman-teman buka dulu github.com, lalu klik icon profile, kita masuk ke repositories. Setelah itu kita klik new di sini. Kita buat repositori baru dengan nama simple-siakat. Saat ini saya akan menyeting visibility dari repositori ini menjadi public sehingga siapapun bisa menemukan repositori ini. Kemudian kita klik create repository. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan lokal repository kita dengan remote repository. Caranya adalah kita tinggal copy aja script yang sudah disediakan oleh GitHub. Kita copy, kemudian kita paste di terminal kita tadi. Perlu kita ketahui saat ini kita sedang berada di branch master. Kita tinggal jalankan dua perintah selanjutnya. Git branch -m main. Kita ganti main menjadi master karena di lokal repository kita menggunakan master. Setelah itu kita push origin master. Karena saat ini aplikasi JetBrains saya belum terhubung ke GitHub, saya harus melakukan login. Kita bisa klik sign in with your browser, kemudian klik authorize Git ecosystem. Oke, di sini kita lihat dia sudah berhasil terpush ya. Coba kita refresh untuk repository ini. Codingan yang sudah kita buat sudah masuk ke dalam remote repository kita. Saat ini kita sudah berhasil untuk melakukan git initialize dan juga push codingan kita ke remote repository. Sedikit tips, kalau kamu baru pakai Git, tenang aja. Gunakan perintah git status untuk mengecek perubahan apa saja yang sedang terjadi.
dan commit sesering mungkin supaya progres kamu tetap aman ya. Oke, sekarang kita akan bahas terkait struktur foldernya. Mungkin di video sebelumnya kita sudah membuat beberapa standar foldernya. Biasanya kita bakal bagi jadi beberapa package. Di Java, kita lebih sering memanggil folder ini sebagai package. Di sini kita lihat ada controller, DTO, model, repository, service, dan utils. Untuk controller, ini akan kita gunakan untuk menghandle request yang masuk. Seperti yang sudah kita lakukan, kita sudah membuat sebuah endpoint dengan metode get dengan path slice hello. Kemudian untuk package service ini digunakan untuk menyimpan kode logika bisnis. Seperti contohnya logika bisnis untuk login, untuk register, dan seterusnya. Yang selanjutnya kita punya folder dengan nama repository yang akan kita gunakan untuk mengakses database. Selanjutnya kita ada folder dengan nama model yang mana akan kita gunakan untuk menyimpan model-model ORM yang akan kita gunakan nantinya. Yang selanjutnya adalah package DTO. Package ini biasanya kita gunakan untuk menyimpan file transfer data object, yaitu request API maupun response API. Yang selanjutnya adalah package utils. Di sini kita biasanya menyimpan file-file helper untuk membantu kita dalam menulis kode atau melakukan operasi-operasi tertentu. Nah, package-package ini tujuannya biar struktur kita semakin clean dan gampang untuk dikembangkan nanti. Ini juga best practice banget nih di Spring Boot. Nah, di video kali ini kita akan tambahkan beberapa package baru. Kita bisa tambahkan package baru dengan nama config. Kemudian satu lagi kita akan tambahkan exception ya. Di Java Spring Boot menggunakan konsep IOC atau inversion of control, sehingga semua komponen dianggap hidup di dalam lifecycle Spring Boot. Untuk teman-teman yang baru masuk ke Spring Boot, saat ini teman-teman bisa mengikuti dulu untuk praktisnya. Lalu sekarang kita akan membuat yang namanya Global Exception Handler. Global Exception Handler ini adalah handler yang akan kita gunakan untuk menangkap error yang terjadi di aplikasi kita. Untuk teknisnya seperti apa, kalian bisa ikuti dulu ya. Yang pertama, kita buat dulu untuk exception response-nya. Kita masuk ke exception, klik kanan, kemudian kita buat file dengan tipe Java class. Di sini kita buat file baru dengan nama base error detail.java ya. Setelah itu, kita bisa tambahkan beberapa codingan sederhana. Kemudian kita bisa tambahkan beberapa annotation, yaitu yang pertama setter, kemudian getter, kemudian all args constructor, selanjutnya adalah yang terakhir adalah no args constructor. Kelas ini nantinya akan kita gunakan sebagai respons apabila API kita mengalami error. Jadi agar errornya lebih terstruktur. Kita bisa tambahkan beberapa properti. Yang pertama adalah timestamp dengan tipe local datetime ya. Selanjutnya adalah int status. Private int status. Status ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan status code dari API, misalnya 200, kemudian 400, 404, dan seterusnya. Kemudian ada lagi private string error. Ini akan kita gunakan untuk menampilkan pesan error. Ini akan kita gunakan untuk menampilkan pesan errornya, yaitu detail errornya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah private string message. Ini adalah message ini akan kita gunakan untuk menampilkan errornya ya. Jadi yang error di atas ini adalah detailnya, kemudian message ini adalah error utamanya. Selanjutnya private string path. Ini akan kita gunakan untuk menampilkan path di mana error ini terjadi. Jadi untuk lebih memudahkan proses tracking. Di timestamp kita perlu tambahkan beberapa anotasi tambahan agar tampilannya nanti lebih terformat ya. Caranya kita tambahkan anotasi add JSON format. Jadi kita format timestampnya dengan format yang lebih mudah dibaca. Kemudian kita tuliskan shape JSON format dot shape dot string.
Kemudian kita buat patternnya menjadi Y ya, tahun, kemudian bulan, kemudian hari ya, 2 digit, kemudian jam, menit, sampai ke detik. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah kelas untuk base error detail. Untuk teman-teman yang belum kebayang, nggak masalah, ikuti dulu videonya sampai selesai. Karena memang video ini akan cukup panjang ya. Walaupun video setup ini panjang, ini hanya kita lakukan satu kali saja. Jadi nanti di belakangnya kita tinggal ngoding di core functionnya. Kita sudah berhasil untuk membuat base error detail. Selanjutnya kita buat handler untuk data not found ya, atau untuk status code yang response code-nya adalah 404. Jadi kita beri nama data not found exception.java. Di sini kita bisa tambahkan add response status. Kita isi dengan http status not found. Nah, di kelas data not found exception ini kita akan membuat dua buah metode. Yang pertama, kita buat sama persis namanya, public data not found exception dengan sebuah argumen yaitu message, tipenya string. Kemudian, nah di metode yang pertama ini kita panggil konstruktor dari runtime exception. Caranya adalah kita panggil super, kemudian kita passing message-nya ke konstruktor dari runtime exception. Metode yang kedua kita buat sama, public data not found exception, namun kita overload dua arguments. Jadi yang fungsi yang pertama satu argumen, yang fungsi kedua kita akan menggunakan dua argumen. String message sama, kemudian kita tambahkan satu lagi dengan tipe throwable cause. Di sini kita juga akan panggil konstruktor dari super ya. Kita tinggal panggil super message, cause. Kemudian titik koma. Oke, ini adalah error handler untuk data not found atau data yang tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya kita buat untuk yang bad request ya, atau biasanya kita gunakan bad request itu di proses validasi. Misalnya nama tidak boleh kosong, nama sudah digunakan, nomor telepon sudah digunakan. Biasanya kita gunakan 400 bad request. Kita tulis di sini file baru dengan nama bad request exception.java. Di sini kita bisa copy langsung dari sini. Sama seperti yang tadi, kita akan melakukan ekstensi ya, extends ke runtime exception. Kemudian kita tulis sama seperti yang tadi, public bad request exception. Bad request exceptionnya kita pilih yang simple siakat ya, karena di sini ada beberapa. Kita pilih bad request exception. Kemudian kita pakai satu argumen yaitu message. Di sini kita akan panggil supernya seperti yang tadi, konstruktor dari runtime exception. Seperti gini. Terus di sini kita berikan anotasi response status. HTTP status bad request. Oke. Kemudian yang terakhir kita tambahkan sebuah exception lagi dengan nama internal server exception. Ini akan kita gunakan untuk mengembalikan error yang kita tidak bisa tentukan ya, tidak kita ketahui, entah itu error yang di database, di syntax error, kemudian di error-error manapun, kita bisa pakai internal server exception. Kita lakukan sama dengan yang tadi. Oke, selesai. Di sini kita sudah punya 3 basic error exception ya. Selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Kita perlu membuat satu file lagi, yaitu global error exception. Di sini kita bisa tambahkan sebuah anotasi yaitu REST controller advice. Kemudian kita buat sebuah metode public, ini kembaliannya adalah response entity dengan tipe base error detail yang tadi sudah kita buat. Ini kita coba yang 400 dulu ya, handle bad request exception. Di sini kita perlu dua argumen. Yang pertama adalah
bad request exception yang kita buat tadi. Perhatikan bad request exception di sini kita pilih yang simple si akad ya di sini ya. Exception, kemudian web request. Ini dari konteks .request. Ini request. Kemudian isi dari fungsinya kita bisa buat dulu new base error detail. Di sini kita perlu beberapa argumen. Yang pertama timestamp, status, error message, dan juga path. Ini kita bisa isi local datetime now. Ini untuk yang timestampnya ya. Kemudian statusnya http status harusnya .pad request .value karena kita hanya mengambil integernya saja. Kemudian ada http status .pad request .get reason price-nya ya. Jadi nanti langsung muncul bad request di field errornya. Selanjutnya kita perlu menambahkan message-nya. Ini diambil dari exception .get message. Kemudian yang terakhir path-nya kita bisa ambil dari request.get description. Include client info kita set ke false. Oke, titik koma. Kemudian kita buat variabel baru dengan tipe base error detail. Kita kasih nama error detail. Sudah gitu kita returnkan new response entity ya, karena di sini balikannya adalah response entity. Jadi di sini harus response entity juga. Error detail, statusnya adalah .bad request. Kita sudah selesai membuat handler untuk bad request. Nah, untuk yang data not found dan juga internal server exception kita juga bisa copy aja ya di sini. Kita Ctrl D untuk duplicate langsung. Kemudian kita bisa ganti handle bad request ini menjadi handle data not found exception. Kemudian bad request di sini kita bisa ganti menjadi data not found exception. Ini ya, seperti yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini ada bad request, kita ganti menjadi not found. Untuk menggantinya supaya bisa jadi lebih cepat, ALTJ untuk menyeleksi frasa yang sama, lalu kita ganti menjadi not found. Begitu juga kita lakukan di yang terakhir. Kita ganti menjadi handle internal server exception. Di sini kita ganti menjadi internal server exception yang sudah kita buat tadi. Ini juga kita ganti ya. Oke, kita sudah berhasil. Kita hapus beberapa dependensi yang tidak kita gunakan. Sekarang kita perlu memeriksa apakah aplikasi kita masih dapat dijalankan dengan baik. Kita klik button play di sini. Jika ada warning atau error Lombok requires enabled annotation processing, teman-teman bisa klik enable annotation processing. Nah, di sini tertulis started simple Siakat application in 5 bla 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 seconds. Artinya kita sudah berhasil menjalankan aplikasi Spring Boot kita dan aplikasi kita tidak error ya. Kita coba akses di localhost port 8000 /hello ya. Oke, masih aman. Nah, setelah kita menambahkan sebuah global error handler dan juga beberapa exception, kita bisa melakukan git commit ya, agar setiap perubahannya dapat tertracking dengan baik. Kita bisa git status. Di sini akan menampilkan perubahan apa saja yang sudah kita buat, di file-file mana saja yang terjadi perubahan. Kemudian kita tambahkan semuanya, git add spasi titik git commit m global error handler. Kita bisa langsung push ya, git push origin master. Oke, kita sudah berhasil. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan salah satu dari error handler kita ya, atau exception yang sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke Hello Controller. Di sini kita akan buat sebuah endpoint untuk mensimulasikan sebuah error. Public string
not found. Kemudian di sini kita returnkan, kita bisa menambahkan sebuah error ya untuk mensimulasikan error. Untuk memunculkan error di Java kita bisa menggunakan throw new bad request data not found exception. Kemudian kita bisa isi message-nya, data yang Anda cari tidak ditemukan, titik koma. Nah, ini kita hapus ya untuk return-nya. Kemudian kita pasang mapping di sini dengan metode get mapping dengan path not found, not dash found. Kita buat satu lagi, ini untuk yang bad request ya, bad request. Ini kita ganti throw new bad request exception. Kita pilih yang simple siakat.exception. Kemudian kita isi argumennya dengan data yang Anda masukkan tidak valid. Sekarang kita jalankan kembali untuk aplikasi Spring Boot-nya. Di sini kita juga akan menggunakan Insomnia ya. Oke, di sini kita akan tes menggunakan Insomnia. Kita buat request baru dengan path http localhost port 8000 / hello. Ini yang kemarin. Kita cek di sini hello from simple academic. Kemudian kita duplicate untuk yang not found. Ini metodenya juga get ya, not dash found. Nah, ini ya. Kita akan mendapatkan respons ini. Ini adalah handler yang sudah kita buat tadi. Jadi strukturnya kalau misal kita lihat di base error details, ada timestamp, status, error, message, dan juga path. Sini kita bisa lihat timestampnya ini jam, kapan terjadinya error. Kemudian status ini adalah respon status. Kemudian error ini adalah error utamanya, not found. Path ini adalah URL di mana terjadinya error. Kemudian di sini ada message ya yang belum muncul. Kita coba cek kembali. Kita cek lagi di global error handler. Di sini sepertinya ada yang kurang. Kita bisa tambahkan add exception handler. Di sini kita isi dengan bad request exception.class. Kemudian untuk yang data not found juga sama. Dan yang terakhir adalah internal server exception.class. Kemudian kita restart kembali. Oke, sudah jalan kembali. Kita coba untuk hit endpoint-nya lagi di path not found. Oke, sekarang sudah muncul message data yang Anda cari tidak ditemukan. Sekarang kita duplicate untuk yang bad request. Bad dash request dengan metode get ya, sama. Kemudian di sini kita muncul bad request, data yang Anda masukkan tidak valid. Jadi ini adalah respons dari base error detail yang kita buat tadi. Kemudian yang terakhir kita akan pelajari yang namanya adalah DTO atau Data Transfer Object. DTO ini kita gunakan agar data yang kita kirim dan kita terima lebih rapi dan terstruktur, sehingga mempermudah kita dalam proses kontrak API dengan front-end, apps, maupun aplikasi yang lain. Agar lebih cepat, saya akan melakukan commit melalui menu JetBrains di sini. Kita checklist perubahannya, lalu kita masukkan pesan commit kita. Yang pertama, kita akan membuat beberapa package, yaitu response, kemudian satu lagi request. Harusnya kita buat request itu sejajar dengan response ya, request. Nah, di sini. Ini kita bisa hapus dulu. Response. Seperti ini. Terus di dalam response, mungkin agar lebih mudah kita praktekkan dulu yang response ya. Jadi misalnya kita di sini membuat kelas mahasiswa detail response DTO.java. Di sini kita tambahkan beberapa anotasi, setter,
kemudian getter, ada lagi no args constructor, dan all args constructor. Kita juga bisa tambahkan builder di sini. Field mahasiswa kita bisa isi sederhana saja. Private string nama, kemudian private string jurusan, dan yang terakhir name. Misal seperti ini. Nah, di controller ini, kalau teman-teman perhatikan, di sini kita selalu mendeklarasikan tipe data dari balikan sebuah fungsi. Contohnya untuk get request not found dan juga hello, mereka akan mengembalikan string. Nah, penggunaan DTO ini biasanya ada di layer controller. Contohnya seperti ini. Public, kita bisa langsung panggil mahasiswa detail response DTO. Kemudian get mahasiswa detail. Kita bisa tambahkan anotasi mapping seperti biasa. Get mapping, kita pakai routes mahasiswa. Ini hanya contoh. Untuk best practice-nya nanti akan kita implementasikan di video selanjutnya. Di metode get mahasiswa detail ini kita akan mengembalikan response API dengan tipe mahasiswa detail response DTO. Nah, Spring Boot akan otomatis melakukan konversi dari DTO ini menjadi JSON. Seperti apa hasilnya? Kita akan coba. New mahasiswa detail response DTO. Kita buat dulu objek mahasiswa DTO-nya, kemudian kita assign value-nya .set nama. Untuk teman-teman yang belum tahu kenapa di sini tiba-tiba ada function set nama, karena di Java itu menggunakan konsep OOP, dan untuk merubah properti dari DTO ini kita perlu menggunakan setter, dan juga untuk memanggil namanya kita perlu metode getter. Sehingga untuk mempermudah kita sudah disediakan oleh Lombok beberapa anotasi yaitu getter dan juga setter. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat kita bisa membuat objek mahasiswa detail response DTO padahal kita belum membuat konstruktornya. Itu karena kita menggunakan anotasi no args constructor. Sehingga kita akan dibuatkan sebuah konstruktor kosong untuk kelas ini. Atau kita bisa juga menggunakan all args constructor. Jadi pembuatannya tinggal kita tulis seperti ini. Misal nama Ian, kemudian jurusan teknik informatika, selanjutnya untuk NIM 1323 contohnya. Ini bisa langsung kita returnkan ya, karena tipe datanya sudah sama. Kita bisa lakukan seperti gini, atau agar lebih ringkas kita bisa langsung returnkan di sini. Seperti ini. Kita akan coba dengan cara seperti ini ya. Kita akan lihat seperti apa respons dari mahasiswa detail response DTO. Kita duplicate routes-nya, kita beri nama get mahasiswa. Untuk path-nya kita sesuaikan mahasiswa. Ini adalah respons DTO yang sudah kita buat. Akan diubah langsung oleh Java Spring Boot menjadi JSON sebagai respons API. Kemudian kita akan coba membuat request DTO. Kita buat file DTO dengan nama create mahasiswa request DTO. Seperti tadi, kita bisa tambahkan beberapa anotasi. Untuk propertinya kita bisa samakan dengan yang response DTO. Kita copy. Setelah itu kita buat sebuah endpoint baru dengan metode post mapping. Karena ini adalah RESTful API, kita bisa menggunakan path yang sama, hanya berbeda di metodenya.
Di fungsi ini kita akan mengembalikan DTO yang sama, yaitu mahasiswa detail response DTO, tetapi nama fungsinya adalah create mahasiswa. Request DTO kita bisa inputkan sebagai request body. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini create mahasiswa request DTO. Kemudian jangan lupa nama variabelnya. Untuk membuat create mahasiswa request DTO ini menjadi request body, kita bisa tambahkan anotasi add request body. Sehingga create mahasiswa request DTO ini akan dirubah menjadi JSON request body. Kita akan coba. Di sini kita akan coba returnkan kembali new mahasiswa response DTO. Nah, untuk responsnya kita akan membuat objek baru dengan nama mahasiswa detail response DTO ya, seperti yang sudah kita lakukan tadi, tapi kita akan coba dengan cara assigning value. Jadi tidak menggunakan konstruktor seperti yang ini. Caranya kita tinggal membuat objek baru dengan tipe detail response DTO. Kemudian kita buat menjadi variabel dengan nama mahasiswa detail response DTO. Kemudian kita tinggal assign value-nya yang mana kita ambil dari create mahasiswa request DTO. Jadi seperti ini caranya. Detail response DTO ya. Dot set nama. Nama ini kita ambil dari create mahasiswa request DTO dot get nama. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk properti yang lain. Setelah kita assign value dari mahasiswa detail response DTO, kita bisa langsung kembalikan value-nya. Return mahasiswa detail response DTO. Seperti gini, kita save, kemudian kita restart. Oke, aplikasi sudah running, sekarang kita coba untuk create mahasiswa. Di sini jangan lupa untuk merubah metodenya menjadi post ya, karena kita perlu mengirim request body. Kemudian kita masuk ke tab body, JSON, kita tulis request body. Yang pertama adalah nama. Di sini aku tulis Anwar. Selanjutnya adalah jurusan ekonomi, NIM 9909. Setelah itu kita coba hit endpoint-nya dengan metode post ya. Send. Oke, di sini responsnya adalah sama ya. Artinya kita mengirimkan request body dengan tipe JSON akan secara otomatis dikonvert oleh Spring Boot menjadi create mahasiswa request DTO karena kita menggunakan anotasi request body. Di sini kita sudah berhasil mempelajari request DTO dan juga response DTO. Yang terakhir, untuk membuat base project yang kita buat kali ini lebih sempurna, kita akan menambahkan sebuah dependency untuk melakukan validasi. Sebelumnya kita bisa commit dulu untuk perubahannya ya. Jika teman-teman menggunakan IntelliJ IDEA, teman-teman bisa menambahkan dependency dengan cara masuk ke pom.xml, kemudian klik add starters di sini. Kemudian kita cari validation. Kita checklist, kemudian kita OK. Setelah itu kita tunggu resolving dependency selesai ya. Oke, sudah selesai. Untuk teman-teman yang menggunakan ID yang lain, teman-teman bisa tambahkan blok ini di project kalian. Untuk melakukan validasi di Java Spring Boot ini sangat mudah ya. Teman-teman tinggal masuk ke create mahasiswa request DTO. Kemudian tambahkan di sini tambahkan not blank, artinya field ini tidak boleh kosong. Kemudian kita beri pesan nama tidak boleh kosong. Message nama tidak boleh kosong. Kemudian untuk jurusan kita juga beri validasi. Untuk validasi ini ada banyak macamnya ya.
kita tidak hanya bisa memvalidasi string, kita bisa memvalidasi lainnya. Misalnya di sini ada integer. Nah, untuk validasi ini tidak hanya string ya, teman-teman bisa baca lebih lanjut nanti tentang string validation itu apa saja. Ada not blank, ada not null, kemudian positif ini untuk integer ya. Misalnya di sini ada private integer age atau umur. Ini kita bisa gunakan positif. Positif artinya integer umur ini harus lebih dari 0 seperti itu. Atau positif or 0. Ini message-nya kita bisa atur umur harus lebih dari 0. Ini kalau misal positif seperti ini. Nanti akan kita explore lebih lanjut di video selanjutnya ya. Ini kita hapus dulu, kita kembalikan ke codingan awal kita. Kita berhasil menambahkan validasi dengan mudah ya di Java Spring Boot Validation. Setelah itu kita kembali lagi ke Hello Controller. Nah, agar validasi ini bisa berjalan, kita tambahkan satu anotasi lagi, yaitu add valid. Seperti ini, kita akan coba jalankan kembali. Oke, kita akan hit endpoint create mahasiswa ini dengan mengosongkan nama. Kita beri kosong ya. Nah, di sini kita mendapatkan error bad request. Seperti ini. Tetapi bad request-nya ini kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Padahal kita sudah menuliskan error message di sini, nama tidak boleh kosong. Caranya kita perlu menambahkan global error handler untuk validation error. Kita tambahkan di sini public response entity base error detail, kemudian handle validation errors. Ini kita tidak perlu membuat kelasnya karena ini sudah disediakan langsung oleh validation-nya ya, oleh dependency yang kita install tadi. Namanya adalah method argument not valid exception. Ini kita beri nama exception, kemudian web request. Kemudian kita isi dengan exception.getBindingResult.getFieldErrors. Kita cari field mana saja yang errors, kemudian kita looping ya, stream.map ini kita ambil field error get default message to list seperti gini, terus kita bikin ke variabel, kita kasih nama errors. Jadi ini untuk menampung errors. Jadi variabel ini akan menampung error apa saja yang terjadi saat validasi. Jadi bisa aja nanti ketika kita kosongkan, harusnya ada list field mana saja yang gagal ya untuk validasinya. Kemudian sekarang kita buat lagi objek seperti yang tadi ya. Ini kita copy aja seperti gini. Terus untuk errorsnya ini kita ganti bukan get message, tapi kita ganti menjadi errors.toString. Seperti ini. Kemudian kita returnkan kembali. Return new response entity. Di sini error detail. Kemudian bad request. http status.badRequest seperti gini. Oh ya, kita perlu menambahkan lagi di sini exception handler method argument valid exception.class. Oke, next kita jalankan lagi. Oke, kita hit lagi ya. Di sini kita mendapatkan nama tidak boleh kosong. Tetapi di sini kita mendapatkan 500 karena di sini masih internal server ya. Karena kan tadi kita copy dari atasnya. Kita cek lagi. Nah, kita hit lagi. Nah, di sini sudah ya berhasil. 400 bad request. Kita coba hapus fieldnya. Ekonomi juga kita hapus. Nah, ini ada nama tidak boleh kosong, jurusan tidak boleh kosong. Ini kalau misalnya kita hapus, nama juga name juga tidak boleh kosong. Oke, kita sudah membuat error handler untuk validasi. Nah, itu tadi langkah-langkah awal yang penting banget. Di antaranya setup Git, kemudian pengenalan folder, persiapan global error handler, penggunaan DTO, validation, dan seterusnya. Di video selanjutnya kita akan mulai bikin endpoint pertama, yaitu CRUD mahasiswa. Jangan lupa komit progres kamu ya, dan kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.